Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam Konferensi Nasional ke-9 Peneliti Muda Psikologi Indonesia 2025, saya Nur Aziza Apriana Putri dengan NIM 21080152669. Saya akan memaparkan penelitian yang akan saya lakukan dengan judul Pengaruh Penerimaan dan Religiusitas Terhadap Kesejahteraan Psikologis pada Santri Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Tahfizul Quran Aziziyah. Pertama yaitu pembahasan mengenai latar belakang. Menurut Sulaiman, Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang fokus pada pengajaran nilai-nilai keagamaan, pengembangan moral, dan integrasi ajaran Islam dalam kehidupan santri. Selain pendidikan agama, pesantren juga menyediakan pendidikan formal untuk membentuk pribadi Muslim yang religius, produktif, dan berwawasan luas. Namun, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa padatnya kegiatan di pesantren ditambah dengan tuntutan target yang dan paksaan orang tua dapat menimbulkan tekanan psikologis pada santri, seperti kejenuhan hingga rasa putus asa. Santri di pondok pesantren dihadapkan pada berbagai tantangan seperti tuntutan memahami aturan, menyelesaikan target hafalan Al-Quran, tekanan akademik, keterpisahan dari keluarga, hingga paksaan orang tua dalam memilih sekolah. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis santri. Menurut Rif, kesejahteraan psikologis merupakan kondisi di mana individu mampu hidup dengan makna, menjalin hubungan yang sehat, merasa kompeten, dan menerima diri sendiri. Salah satu faktor penting dalam menjaga kesejahteraan psikologis adalah sikap penerimaan atau menerima terhadap pengalaman sulit, termasuk tekanan di pondok pesantren. Nah, tingkat religiositas ini pun memiliki pengaruh terhadap penerimaan dan kesejahteraan psikologi seseorang, di mana santri-santri di pondok pesantren ini memang ditanamkan untuk mendapatkan nilai-nilai religiusitas yang tinggi gitu. Menurut Bateman, em, mengungkapkan seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi menunjukkan bahwa dirinya mampu memberi makna positif dalam setiap kejadian. Oleh karena itu, individu mampu menjalani kehidupan dengan penuh arti, memiliki makna, dan tidak mudah mengalami stres ataupun depresi. Menurut Prihartini di tahun 2023, ada beberapa faktor yang mempengaruhi psychological well-being remaja, salah satunya yakni religiusitas. Namun, pada penelitian Harpan menyatakan bahwa tidak ada atau tidak menemukan adanya peran religiusitas terhadap kesejahteraan psikologis remaja. Meskipun fenomena ini mungkin relevan dengan konteks pondok pesantren, namun kajian empiris yang menyelidiki pengaruh antara penerimaan dan religiusitas terhadap kesejahteraan psikologis di pondok pesantren Tahfizul Quran Aziziyah masih sangat kurang. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami pengaruh tersebut secara lebih baik, terutama di pondok pesantren Tahfizul Quran Aziziyah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah yang disusun oleh peneliti dari penjelasan latar belakang yang sudah dipaparkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh penerimaan dan religiusitas terhadap kesejahteraan psikologis pada santri Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Tahfizul Quran Aziziyah. Kemudian tujuan penelitian yang disusun yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara penerimaan dan religiusitas terhadap kesejahteraan psikologis santri Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Tahfizul Quran Aziziyah. Selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai kajian teori. Yang pertama, kesejahteraan psikologis. Menurut Rif, tahun 2013, kesejahteraan psikologis merupakan kondisi di mana individu mampu hidup dengan makna, dengan penuh makna, menjalin hubungan yang sehat, merasa kompeten, dan dapat menerima diri sendiri. Kesejahteraan mental ini pun tidak hanya
berbicara mengenai ketiadaan gangguan psikologis, tapi juga keberadaan faktor-faktor seperti kepuasan hidup, kemampuan menghadapi tantangan, hubungan interpersonal yang baik, serta perasaan bermakna dalam hidup. Selanjutnya yaitu penerimaan. Menurut Hayes di tahun 2006 menjelaskan bahwa penerimaan adalah kemampuan menerima pikiran dan emosi negatif tanpa menghindar atau melawannya, yang pada akhirnya di mana dapat membantu individu untuk menjadi individu yang lebih tangguh dalam menghadapi tantangan di masa depan. Penerimaan merupakan tindakan sadar untuk menghadapi pengalaman batin yang tidak nyaman dengan sikap terbuka dan penuh perhatian, namun bukan sebagai bentuk dari kepasrahan diri. Sikap ini memungkinkan individu menjalin hubungan yang bermakna serta membawa perubahan fungsional yang signifikan dalam cara merespon emosi. Yang terakhir yaitu religiusitas menurut Glock dan Strack. Religiusitas ini didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang memiliki pengetahuan dan pemahamannya yang mendalam tentang agama yang mereka anut. Religiusitas ini mencakup keyakinan dan sikap individu terhadap ajaran agamanya serta pelaksanaan ritual yang melibatkan hubungan dengan Allah, hubungan vertikal dengan Allah, dan hubungan horizontal dengan sesama, yaitu biasa disebut dengan habluminallah dan habluminanas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencarian makna hidup dan kebahagiaan. Selanjutnya ada pembahasan mengenai metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode kuantitatif, melalui penyebaran data melalui kuesioner atau skala Likert secara offline di pondok pesantren. Yang kedua yaitu teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data non-probability sampling dengan menggunakan metode sampling jenuh. Yang ketiga yaitu sampel. Sampel pada penelitian ini yaitu santri jenjang madrasah aliyah kelas 10 sampai dengan kelas 12 dengan jumlah 107 responden. Yang terakhir yaitu teknik analisa data. Analisa data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan model analisis regresi linear berganda. Peneliti melakukan uji regresi secara parsial dengan uji T dan melakukan uji simultan dengan melihat nilai signifikansi pada uji F dengan bantuan software SPSS versi 20. Selanjutnya yakni instrumen penelitian. Ada 3 skala alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu kesejahteraan psikologis, yaitu peneliti menggunakan Brief Scale of Psychological Well-being for Adolescents yang disusun oleh Viejo dan kawan-kawan di tahun 2018. Kemudian yang sudah diadaptasi oleh Sunardi di tahun 2023. Alat ukur yang kedua yaitu penerimaan. Peneliti menggunakan skala alat ukur Acceptance and Action for Questionnaire for Cancer dari Hayes di tahun 2019. Yang terakhir yaitu skala alat ukur religiusitas untuk subjek muslim yang disusun oleh Amir di tahun 2021. Selanjutnya pembahasan mengenai uji data, yaitu yang pertama ada uji validitas. Uji validitas dari alat ukur kesejahteraan psikologis di mana dari total 20 item dan semua item dinyatakan valid. Yang kedua, alat ukur penerimaan berdasarkan uji validitas alat ukur dari total 18 item terdapat 17 item yang valid dan 1 item yang gugur. Dan terakhir, berdasarkan uji validitas pada alat ukur religiusitas dari total 13 item dan semua item dinyatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas dari ketiga skala alat ukur. Yang pertama, kesejahteraan psikologis mendapatkan nilai Cronbach alpha 0,681. Yang kedua, yaitu alat ukur penerimaan mendapatkan nilai Cronbach alpha 0,828. Yang terakhir, yaitu skala alat ukur Cronbach
mendapatkan nilai Cronbach alpha 0,7414, di mana ketiga alat ukur yang digunakan dinyatakan reliable karena berada di atas taraf 0,6. Selanjutnya yaitu uji hipotesis melalui uji regresi parsial, di mana data dianggap memiliki pengaruh jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel dan nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan uji hipotesis variabel penerimaan X1 terhadap variabel kesejahteraan psikologis, variabel Y menunjukkan hasil beta 0,192 dengan nilai p-value 0,000, di mana lebih kecil daripada 0,05. Lalu hasil hipotesis variabel religiositas X2 terhadap kesejahteraan psikologis, variabel Y menunjukkan hasil beta 0,697 dan nilai p-value 0,035, di mana lebih kecil daripada 0,05, yaitu dinyatakan adanya pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, uji regresi simultan, di mana nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 atau F hitung lebih besar daripada F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Berdasarkan uji hipotesis di atas, nilai signifikansi untuk pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000, yang dimana lebih kecil daripada 0,05, dan F hitung sebesar 9,684, yaitu lebih besar daripada F tabel 3,08, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima, yang berarti terdapat pengaruh variabel X1 dan variabel X2 secara simultan signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya, berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sumbangan efektif variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel Y yaitu sebesar 15,7%. Kesimpulan dari hasil uji data, hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel penerimaan dan variabel religiositas secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan psikologis santri dengan nilai R-square sebesar 0,157, yang berarti kedua variabel ini memiliki kontribusi sebesar 15,7% terhadap kesejahteraan psikologis santri. Sedangkan 4,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan dan religiositas dapat berkontribusi pada kesejahteraan psikologis santri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.